Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin memaparkan hasil diskusi kami yaitu mengenai penelitian penalaran. Adapun anggota kelompoknya yaitu dengan saya sendiri Idhamidah dan rekan-rekan saya yaitu Faridoh, Susi Nurjana, dan Tessa Falahia Endang. Yang pertama yaitu pengertian penilaian penalaran. Penalaran adalah suatu proses atau cara berpikir dengan menghubung-hubungkan bukti, fakta, atau petunjuk menuju suatu kesimpulan. Menurut KBBI, penalaran ini mempunyai arti pertimbangan tentang baik buruk kekuatan berpikir atau aktivitas yang memungkinkan seorang berpikir logis. Penalaran menurut Charter dan Peirce merupakan terjemahan dari reasoning, yaitu suatu proses untuk mencapai kesimpulan logis dengan berdasarkan pada fakta dan sumber yang relevan. Sedangkan menurut Keraf, penalaran ini sebagai proses berpikir yang berusaha menghubungkan fakta-fakta yang diketahui menuju kepada suatu kesimpulan. Dari beberapa definisi penalaran yang tadi disampaikan, memperoleh kesimpulan yaitu penalaran sebagai suatu aktivitas atau proses penarikan kesimpulan yang ditandai dengan adanya langkah-langkah proses berpikir. Selanjutnya yaitu jenis-jenis dari penalaran. Penalaran ini mempunyai dua jenis, yaitu penalaran induktif dan penalaran deduktif. Penalaran induktif adalah metode yang proses berpikirnya diawali dari sesuatu yang khusus untuk menentukan kesimpulan yang bersifat umum. Sedangkan penalaran deduktif, penarikan kesimpulan ini dari suatu situasi umum kemudian ditarik menjadi secara khusus. Contoh dari penalaran induktif yaitu di daerah Dieng memiliki hawa yang dingin. Di Batu Malang hawanya juga dingin. Kesimpulannya yaitu daerah yang terletak di dataran tinggi memiliki hawa yang dingin. Hubungan dari penalaran induktif ini yaitu dibagi menjadi 3. Yang pertama generalisasi, yang kedua analogi, dan yang ketiga hubungan kausal. Generalisasi yaitu proses penalaran yang tidak sesuai dengan peristiwa individual dalam menuju kesimpulan umumnya. Contohnya proses induktif yang selanjutnya yaitu analogi. Analogi ini adalah cara penarikan kesimpulan dari sebuah penalaran dengan membandingkan dua hal yang mempunyai sifat yang sama. Yang ketiga yaitu hubungan kausal. Hubungan kausal adalah penalaran yang didapat dari gejala-gejala yang saling berhubungan. Penalaran hubungan kausal ini terdiri dari 3 macam, yaitu sebab akibat, akibat sebab, dan akibat akibat. Baik, materi selanjutnya yaitu akan disampaikan oleh saya sendiri, Susi Nurjana. Nah, pada poin kelebihan penalaran yaitu terdapat 2 kelebihan penalaran, yaitu yang pertama ada induktif dan yang kedua ada deduktif. Nah, yang pertama ada kelebihan penalaran induktif, di mana proses penalaran induktif ini menjadi sangat penting karena ilmu pengetahuan, terutama ilmu pengetahuan empirik seperti IPA, tidak akan pernah berkembang tanpa adanya penarikan kesimpulan ataupun pembuatan pernyataan baru yang bersifat umum. Hal inilah yang telah menjadi suatu kelebihan dari penalaran induktif dibandingkan dengan penalaran deduktif. Selanjutnya yang kedua yaitu ada kelebihan penalaran deduktif, di mana kelebihan dari penalaran deduktif ini salah satunya yaitu dibutuhkan banyak pernyataan yang keluar dari pengujian.
dengan memberikan sebuah proses yang sangat khusus yang harus diikuti untuk setiap pertanyaan. Cukup bekerja melalui proses dan penulis dijamin untuk mendapatkan kesempatan untuk sepenuhnya menunjukkan apa yang akan diketahui. Kemudian pada poin selanjutnya yaitu ada pola penalaran, di mana pola penalaran ilmiah ini memiliki dua pola penalaran, yaitu pola penalaran yang pertama ada pola penalaran konkret dan yang kedua ada pola penalaran formal. Nah, pola penalaran konkret ini diantaranya adalah class inclusion, conferential, serial ordering, dan reversibility. Sementara pola penalaran formal yaitu meliputi theoretical, reasoning, combinatorial, reasoning, functionality, and proportionality reasoning, control variables, probabilistic, dan correlation reasoning. Nah, setiap orang memiliki kemampuan penalaran ilmiah yang berbeda-beda dengan pola penalaran yang dikelompokkan dalam 3 level penalaran ilmiah, yaitu operasional konkret, operasional transisional, dan operasional formal. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya materi yang akan dipaparkan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya yaitu cara mengukur penalaran. Kemampuan penalaran ilmiah dapat dinilai dengan suatu tes yang dikenal dengan the Lawson Test of Scientific Reasoning. Tes pilihan ganda yang mendefinisikan penalaran ilmiah yang mana meliputi poin pertama yaitu penalaran konservasi yang biasa disebut dengan conservation reasoning. Yang kedua, penalaran proporsional yaitu proportional reasoning. Yang ketiga yaitu pengontrolan variabel yaitu control of variables. Yang keempat, penalaran probabilistik atau probability reasoning. Yang kelima, penalaran korelasi ataupun correlation reasoning. Yang keenam yaitu penalaran hipotesis deduktif atau hypothetical deductive reasoning. Kutipan ini diambil dari Lawson tahun 2000. Selanjutnya ada juga aspek penilaian dan indikator penalaran, yang mana di sini terdapat instrumen penalaran ilmiah yang sesuai dengan indikator pembelajaran dan indikator penalaran, yaitu yang pertama, indikator penalaran konservasi, yang mana indikator tersebut menuntut siswa untuk dapat memahami bahwa sifat-sifat tertentu pada benda tidak berubah, misalkan. Dan selanjutnya yaitu yang kedua, indikator penalaran proporsional, yang mana indikator tersebut menuntut siswa untuk menafsirkan hubungan dalam situasi yang digambarkan oleh variabel yang diamati. Selanjutnya yang ketiga yaitu indikator pengontrol variabel. Indikator tersebut menuntut siswa untuk dapat terfokus pada objek yang sedang diamati. Selanjutnya ada indikator yaitu penalaran probabilistik, yang mana indikator tersebut menuntut siswa juga untuk dapat menggunakan informasi untuk memutuskan seperti halnya suatu kesimpulan. Selanjutnya yaitu ada yang dinamakan dengan indikator penalaran korelasi, yang mana di sini dijelaskan indikator tersebut menuntut siswa untuk mengidentifikasikan dan menentukan yang mana hubungan timbal balik antar variabel satu dengan variabel yang lainnya. Selanjutnya yang keenam yaitu indikator penalaran hipotesis deduktif, yang mana indikator ini menuntut siswa untuk dapat membentuk hipotesis dari teori-teori umum yang diikuti oleh deduksi untuk mengembangkan solusi terhadap masalah yang akan terjadi dalam suatu kegiatan ataupun eksperimen. Hal ini sesuai dengan indikator pembelajaran, yaitu mengemukakan peran, pertahanan non-spesifik ataupun spesifik. Selanjutnya ada aspek penalaran ilmiah beserta indikatornya. Yang pertama, argumentasi. Memberikan argumen atau alasan
dan diukur, dan juga merancang percobaan sesuai dengan apa yang akan diamati. Selanjutnya yaitu analisis. Menganalisis data dengan menghubungkan fakta-fakta yang diperoleh dari penyidikan atau praktikum untuk menemukan perbedaan atau persamaan serta pola hubungan yang relevan. Selanjutnya yaitu kesimpulan ataupun conclusion. Membuat kesimpulan sesuai dengan hasil analisis dan juga hasil tujuan dari pengamatan yang telah dilakukan. Saya Farido, di sini saya akan menjelaskan tentang instrumen dan rubrik penilaian penalaran. Nah, sebelumnya sudah dijelaskan bahwasannya penalaran ilmiah ini dapat dinilai dengan suatu tes, baik tes pilihan ganda maupun tes esai dengan menggunakan beberapa indikator penalaran ilmiah, yang mana sudah dijelaskan oleh pemateri sebelumnya. Nah, untuk instrumen penalaran ilmiah yang kami gunakan yaitu tes berupa esai dengan jumlah soal 13 butir soal. Nah, untuk soalnya bisa kalian lihat di paper kelompok kami. Nah, untuk rubrik penilaian penalaran ilmiahnya kami menggunakan 7 indikator penalaran ilmiah. Yang pertama ada membuat klasifikasi sederhana, yaitu pada nomor soal 1 dan 2. Kemudian indikator mengurutkan sekumpulan objek atau peristiwa ada pada nomor soal 3 dan 4. Kemudian ada indikator menerapkan konsep atau teori untuk menginterpretasikan data ada pada nomor soal 5 dan 6. Kemudian ada indikator menerapkan konsep atau teori untuk menganalisis fenomena ada pada nomor soal 7 dan 8. Kemudian indikator menerapkan konsep atau teori untuk menginterpretasikan data ada di nomor 9. Kemudian ada indikator menganalisis hubungan fungsional ada di nomor soal 10 dan 11. Kemudian ada indikator yang terakhir yaitu menjelaskan sebab akibat suatu data atau peristiwa yang ada pada nomor soal 12 dan 13. Nah, untuk penilaiannya yaitu jumlah skor dibagi skor total dikali 100% atau jumlah skor dibagi 52 dikali 100%. Karena di sini kami menggunakan standar penilaian 1 sampai 4. Sedangkan ada 13 soal, jadi skor totalnya yaitu ada 52. Sekian, terima kasih.